Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib Allah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah kama ba'du. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal arwali maqtahimi. Wahai Kanjeng Nabi, pendengaranmu meliputi alam semesta, penglihatanmu menembus alam raya. Samuhu yasma'u saghirul qalami basaruhu ila sam'i tibaqi thaqib. Maka tentu saja keluh kesah kami di sini sebagai umatmu engkau dengar juga, engkau dengar juga, engkau dengar juga. Wahai Kanjeng Nabi, engkaulah duta pertolongan Allah Ta'ala untuk alam raya. Kami tidak punya siapa-siapa untuk berkelayut mengadukan persoalan-persoalan kami kecuali kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tolong wahai Kanjeng Nabi, liriklah nasib kami di dunia yang semakin penuh persoalan ini. Tolonglah wahai Nabi, tolonglah wahai Nabi. Liriklah nasib kami di dunia yang semakin tidak tahu malu ini. Assalatu wassalamu alaika ya فإن قرب ونوت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود لله على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت من هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية.
فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات
barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan dengan salawat moga-moga menjadi sarana bagi keberkahan kita dalam membedah buku Kiai Ulil, yaitu menjadi manusia rohani. Saya kira ini monggo. Disampaikan terima kasih kepada Cak Gus dan tim atas lantunan sholawatnya. Selanjutnya kita break sebentar. Ya, kita break sebentar, ada pemotongan tumpeng. Ya, karena ini masih bulan Februari, masih bulan ulang tahunnya Diva Press yang ke-18 tahun. Mohon doanya agar Diva Press semakin sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Cak Gus mohon doa khusus, mendoakan secara khusus. Mari kita doakan para Diva Press, Basarnasi, dan grupnya yang lain. Moga-moga senantiasa berkah dan manfaat bagi sesama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kepada Gus Ulil. Iya, kepada Gus Ulil. Iya. Mari dipotong kan? Sini lah. Ayo. Nah, alhamdulillah. Di sini biasa. Ya, oke. Perlu dipegangin ya. Alhamdulillah. Ya, disaksikan ya. Ayo tepuk tangan lagi. Nah, dilengkapi kasih tuan rumah. Nah, begitu. Oke. Sudah selesai saya kira tadi ya. Fatihah sudah lebih segalanya. Acara selanjutnya, sebelum memasuki acara inti yaitu diskusi buku, ada yang akan saya sampaikan bahwa pada malam hari ini Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bishri juga hadir di antara kita. Silakan disaksikan.
Hadir lewat video ya. Hadir di antara kita. Yang kemudian disampaikan juga banyak sekali, mensarai banyak sekali, bahkan ada seorang penulis dari Timur Tengah yang sampai menulis syarat puluhan kali, dan semuanya adalah tentang kita. Dari keluarga saya sendiri, selain seorang saudara ini, itu paman saya, Ferry Haji Mesbah, menerjemahkannya dalam bahasa Jawa. Tapi saya almarhum Haji Ahmad Ati Bisri menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Saya sendiri sudah mulai menulis, tapi tidak lanjut. Hanya ada beberapa terjemah. Kemudian alhamdulillah sekarang anak saya adalah balap membuat video yang lagi mungkin ini lebih minimal gitu, karena apa namanya lebih siapa ya, lebih sesuai dengan anak-anak sekarang, anak muda. Orang saya kan sudah orang tua, ini bukan generasi sekarang. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan manfaatnya tidak hanya untuk miliknya saja, dan untuk semuanya. Mudah-mudahan dapat berkahnya saya manfaatlah menjalani kita memang menjadi manusia beranak, manusia yang bersih, manusia yang tidak seperti kata kita yang selalu kotor. Kemudian jangan tidak jangan pinjam, jangan lagi. Ya, tepuk tangan dan ucapan terima kasih kepada Gus Mus yang telah hadir malam hari ini lewat video. Selanjutnya acara inti yaitu diskusi buku kepada Gus Ulil dan Mas Hairus Salim selaku pemandu. Saya persilakan untuk naik ke panggung bersama Cak Gus. Saya sudah naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian terhormat, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada penerbit Diva dan yang berulang tahun ke-18. Semoga menjadi penerbit yang semakin banyak memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Dan yang kedua, terima kasih
kepada Bapak Edi Mulyono, karena berkat budi baik beliau, saya kira kita bisa berkumpul malam ini, bermuajahah, berdiskusi untuk membahas satu buku yang sangat penting sekali. Judulnya adalah Menjadi Manusia Rohani. Ini sebuah syarah, sebuah penjelasan terhadap kitab Al-Hikam. Penulisnya adalah Kiai Ulil Absar Abdallah. Ini kiai yang besar di lingkungan pesantren di Kajen. Kemudian yang membahas adalah Kiai Kuswaidi Syafi'i, Kiai pengasuh Pondok Pesantren Rumi yang tadi kita saksikan tarian darwisnya. Saya kira ini sangat luar biasa ya, kita baca Asrakal tadi dan mungkin bagi sebagian orang merasakan kehadiran Muhammad di sini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya akan memulai ini dengan meminta terlebih dulu Kiai Ulil dengan beberapa pertanyaan ya. Jadi kira-kira pertanyaan itu penting dijawab, ditambah-tambah yang lain silahkan. Nah, pertanyaannya ini cukup penting. Jadi gini, kira-kira kapan sebenarnya berkenalan dengan Al-Hikam? Karena Al-Hikam ini sebenarnya kitab yang sulit ya, dan sulit secara gramatikal Arab ya sulit, secara konten juga sangat sulit ya, sehingga mungkin kadar spiritualitas atau rohani anak muda itu biasanya belum nyampe gitu. Jadi kira-kira pengalaman awal itu kapan dan apa artinya gitu ya. Yang kedua begini pertanyaannya, sebenarnya kan ada banyak syarah hikam, tadi Gus Mus juga bilang. Nah mungkin Sulil juga bisa memberi kira-kira syarah yang mana yang dipakai dan syarah mana yang kira-kira bagus ya, yang artinya cukup menarik, paling kuat dipelajari. Karena begini saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca beberapa terjemahan, itu terjemahan matan aforismenya itu antara satu sama lain bisa beda-beda loh terjemahannya, karena mungkin memang sulit ya, karena sulit sekali. Jadi itu. Nah yang ketiga, sebenarnya kan Syekh Atha'illah ini menulis banyak kitab, benar nggak? Iya, ada beberapa kitab ya, saya lupa beberapa judulnya kayak Bahjatul Nufus misalnya gitu. Nah kenapa hikam saja yang paling terkenal di antara kitab-kitab beliau? Nah ini pertanyaan ini saya ajukan sebagai agenda moderator ya. Nanti ditambahi yang lain silahkan, karena ini penting. Apa nggak berbahaya anak muda tuh belajar Al-Hikam, nanti nggak ingin yang lain-lain lagi, tidak liar lagi, tidak macam-macam lagi, jadi baik sekali gitu belajar Hikam. Apa nggak berbahaya gitu? Saya ini kan sahabat dengan maksudnya, Hikamnya kan baru muncul 10 tahun terakhir kan sebenarnya, meskipun belajarnya udah beberapa tahun yang lalu. Nah kira-kira itu nanti baru akan dibahas oleh Kiai Kuswaidi Syafi'i. Ada satu lagi yang ingin saya katakan, Gus Ulil ini menurut saya loh ya, salah seorang penulis esai keagamaan terbaik di negeri ini ya, saya orang yang sangat cemburu dalam hal ini. Jadi gitu ya, silakan Gus Ulil, terserah berapa menit, tapi pertanyaan itu tadi dipenuhi dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para hadirin hadirat, mahasiswa, mahasiswi, para teman-teman saya yang sedang menikmati durian, wabil khusus Sohibul Bait dan Sohibul Mal, yaitu Mas Edi Mulyono, yang saya cemburui ya. Anak muda kok kaya, ini kan agak kurang ajar. Biasanya orang kaya itu sudah agak tua-tua sedikit gitu ya. Ini kok masih muda kok kaya itu loh. Dan juga kepada semua teman-teman yang memungkinkan terselenggaranya acara bedah buku saya pada malam hari ini. Sebelum saya memenuhi permintaan Mas Hairus Salim sebagai moderator, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diva Press. Ini juga penerbit yang patut kita cemburui juga ya. Penerbit yang masih cukup muda tapi sudah menerbitkan banyak buku yang pasti membawa sesuatu kepada anak-anak muda. Sesuatu itu pasti positif. Kita doakan semoga penerbit Diva terus tahan dengan jihadnya ini, yaitu jihad pencerahan dan edukasi literasi untuk anak-anak muda saat ini. Terima kasih juga Mas Edi sudah mau memberikan tempat untuk bedah buku saya yang diterbitkan oleh penerbit lain, bukan penerbit Diva Press. Ya, jadi ini kalau Mas Edi Mulyono tidak punya kelapangan spiritual gitu, kalau beliau bukan manusia rohani, nggak mungkin terjadi. Tanda-tanda manusia rohani adalah seperti Mas Edi Mulyono ini. Muda, kaya, tetapi baik hati. Itu manusia spiritual, manusia rohani. Teman-teman semua, oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Mas Hairus Salim. Kapan pertama kali saya mengenal kitab hikam ya? Saya bercerita panjang lebar pagi ini di UIN Yogyakarta karena pagi ini juga berlangsung diskusi buku yang sama. Saya jelaskan panjang lebar di sana. Saya mengenal kitab hikam ini, kitab yang bagi saya luar biasa ini, pada saat saya masih di pesantren ya. Waktu saya kira-kira umur 11 atau 12 tahun, saya dikenalkan kepada kitab ini oleh guru saya yang ketika itu pada suatu malam membawa kitab hikam ini. Tetapi ketika itu karena saya belum bisa membaca bahasa Arab dengan cukup lancar, saya membaca judulnya kitab hikam itu, saya membacanya sebagai Kitabul Hukmi ya, bukan Kitabul Hikam tapi Kitabul Hukmi, atau Syarhul Hikam, Syarhul Hukmi, bukan Syarhul Hikam. Kemudian guru saya itu mengoreksi saya karena saya membaca tulisan Al-Hikam itu keliru. Ini bukan Kitabul Hukmi tapi Kitabul Hikam ya. Jamaknya kata hikmatun hikam. Lalu guru saya ini bercerita tentang kitab ini. Dia bercerita tentang seorang kiai Pekalongan namanya Kiai Amir, yang Kiai Amir atau Kiai Idris, saya agak sedikit lupa, mungkin Kiai Idris ya. Yang ini Kiai Idris ini adalah kiai yang merupakan guru dari Kiai Amir ya, Kiai Amir. Kiai Amir ini adalah dulu sekretaris pribadinya Ki Mahfud Termas waktu beliau pondok di Makkah.
Nah, waktu Kiai Amir ini masih dalam taraf belajar di pesantren, beliau suatu hari mendapatkan kiriman wesel dari orang tuanya. Kemudian beliau membeli kitab hikam. Setelah membeli kitab hikam itu, kemudian beliau bawa ke godaannya, ke kamarnya, dan kemudian dia mulai membaca kitab itu. Dia baca, dan suatu keajaiban terjadi, yaitu dia tenggelam dalam kitab ini sampai seminggu full. Jadi dia membaca kitab ini dari awal sampai akhir, dimulai dari awal lagi sampai akhir, sampai berulang-ulang. Dia seperti terserap di dalam magnet kitab ini sampai seminggu. Dia tidak, karena dia tidak sadar, tentu tidak makan, tidak salah ya, karena dia bukan orang yang terhitung orang mukallaf, karena dia sudah dalam situasi yang ekstase atau mengalami situasi trans ya, sehingga hukum syariat mungkin tidak berlaku buat dia karena dia sedang lupa. Dia bukan orang yang ingat, tapi dia orang yang lupa, orang yang lupa. Selama seminggu Kiai Amir ini duduk di kamarnya menikmati teks kitab hikam ini. Kemudian teman-temannya mencurigai kenapa selama berhari-hari Kiai Amir ini tidak, Amir muda ya, tidak keluar dari kamarnya. Didobrak kamar itu, begitu didobrak dia sadar, dia pingsan karena selama seminggu tidak makan, tidak minum. Selama seminggu dia mengalami semacam situasi ekstase atau trans, menikmati kitab hikam ini. Waktu saya pertama kali mendengarkan cerita dari guru saya mengenai kitab seperti ini, itu terus terang membuat saya penasaran. Saya seperti tergoda oleh magicnya kitab ini. Saya ingin menikmati, tetapi di dalam lingkungan saya di pesantren, di kajian, di Pati ya, ada satu semacam kesepakatan umum atau pengetahuan umum yang mengatakan bahwa orang itu tidak sebaiknya mengaji hikam sebelum umur 40 tahun. Jadi kami yang masih santri-santri muda itu tidak berani ngaji kitab hikam. Saya harus menunggu sampai umur 40 tahun. Dan saya nggak berani baca kitab ini karena kisah yang dikisahkan oleh guru saya tadi itu betul-betul membuat saya ketakutan. Tapi saya justru merasa seperti tertantang. Ada apa dengan kitab ini? Kok ada suatu teks yang membuat orang terserap dalam magnetnya selama seminggu tanpa dia sadar dengan keadaan sekitarnya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ini pasti teks yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ini dongeng benar atau tidak, tetapi saya cenderung percaya karena belakangan ketika saya membaca teks ini setelah saya umur 40 tahun, saya menemukan sesuatu yang memang dahsyat di dalam kitab ini. Jadi selama bertahun-tahun saya tidak berani menyentuh kitab ini, juga tidak berani mengaji kitab ini. Ada seorang kiai sepuh di Kajen, Kiai Abdullah Salam, yang mengaji kitab ini di Masjid Kajen, masjidnya Syekh Mutamakin, Kiai Mutamakin di Kajen, setiap hari Selasa pagi dari jam 9 sampai jam 11 ya. Tapi saya nggak berani mengikuti pengajian kitab ini karena saya masih terbayang-bayangi oleh kisah tentang kitab hikam yang begitu magic ini. Saya baru berani menyentuh kitab ini setelah saya umur 40 tahun. Pertama kali saya membaca kitab hikam adalah melalui syarah kitab hikam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, yaitu kitab syarah yang judulnya adalah Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Ini kitab syarah hikam pertama yang saya baca. Ada banyak kitab syarah hikam yang dikarang oleh para ulama ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, waktu saya pertama kali membaca kitab ini, sejak saya umur 40 tahun, itu berarti kira-kira sejak tahun 2000-an kan, 2000 awal.
atau bahkan sebelum itu, saya terus terang terpukau oleh teks atau oleh aforisme, oleh kata-kata mutiara yang ditulis oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini. Saya membaca kitab ini secara konstan, meskipun tidak intensif, tapi hampir merupakan bacaan yang saya regulerkan setiap saat. Nah, pengalaman saya berinteraksi dengan teks ini adalah makin seseorang itu mempunyai pengalaman hidup yang cukup ya, yang memadai, maka makin banyak hal yang bisa digali dari teks ini. Terus terang, saya membaca kitab ini itu lama sekali secara pelan-pelan ya. Dan setiap kali saya membaca teks kitab hikam ini, saya mendapatkan pengetahuan baru terus-menerus. Setiap saya kembali kepada teks yang sama itu memberikan suatu pengetahuan, pemahaman, dan pengertian yang berbeda dari pembacaan sebelumnya. Setiap pembacaan selalu membawa saya kepada suatu pengalaman yang berbeda. Dan Anda nggak akan merasakan, nggak percaya kepada kata-kata ini kalau Anda nggak baca langsung. Ini Anda seperti mendengarkan orang cerita tentang makanan enak. Ya. Kalau Anda nggak merasakan sendiri ya tapi karena ya minimal Anda mendengarkan cerita tentang orang makan enak, itu saja. Itu menurut saya step awal. Nanti step berikutnya ya jajan beneran, ya kan? Setelah mendengarkan resensi, review, keterangan tentang makanan enak, ya kita coba kalau punya uang, ya kan? Kita coba makanan itu, kita rasakan sendiri, kita buktikan sendiri. Kalau Anda ingin membuktikan sendiri, nanti silahkan membaca teks kitab hikam ini. Jadi pengalaman saya begitu. Setiap kali saya membaca kitab hikam ini, setiap kali itu pula saya mendapatkan pengertian-pengertian baru yang tidak terduga-duga. Nah, sejak kapan saya ngaji kitab ini? Jadi teks kitab ini sebetulnya bermula dari suatu tindakan yang nggak pernah saya duga-duga. Jadi sekitar tahun 2013 atau 2012, pada suatu hari yang tidak pernah saya duga-duga, tiba-tiba saya punya keinginan untuk membaca kitab ini dan membagikannya dengan orang banyak. Nah, ketika itu saya sudah menggunakan Facebook sebagai mediumnya. Cuma ketika itu Facebook itu belum ada fitur untuk live streaming. Jadi kayak sekarang ini belum ada, Mas Gus. Jadi ketika itu baru Facebook itu kalau kita mau share-sharean itu ya share tulisan. Jadi saya mengaji kitab hikam dengan cara menuliskan keterangan saya berupa tulisan, mungkin bisa 2-3 halaman. Kemudian saya bagikan, dibaca oleh orang-orang yang ikut pengajian ini. Setelah itu kemudian mereka bertanya, memberikan komentar. Nah, saya ngajinya itu setiap malam kalau tidak salah ketika itu ya, dari Senin sampai hari Jumat, dan itu berlangsung dari jam 8 sampai jam 9. Tapi melalui tulisan, belum melalui live streaming seperti sekarang ini. Nah, itulah yang kemudian belakangan oleh teman saya, Hamzah Sahal, itu kemudian diolah dia menjadi buku ini. Jadi sebetulnya buku ini adalah kumpulan tulisan ngaji saya, catatan ngaji saya di Facebook sejak tahun 2013-an. Ketika saya mulai mengaji kitab ini. Ini sudah lama sekali sebetulnya saya membaca kitab hikam ini dan saya bagikan kepada orang banyak. Jadi ini sebetulnya saya juga pertama-tama ketika Mas Hamzah Sahal meminta saya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan saya mengenai hikam, itu saya tidak yakin apakah ini layak jadi buku. Tapi setelah terbit ternyata peminatnya banyak. Sekarang sudah mau habis edisi pertama ya. Nggak tahu apakah karena hikamnya atau karena saya atau karena penerbitnya atau gabungan tiga-tiganya ya. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas saya merasa gembira karena apa yang saya lakukan ini ternyata bisa dibaca banyak orang. Tetapi saya belum tahu sekarang ini kira-kira reaksi orang seperti apa. Karena kalau Anda baca
komentar saya atau keterangan saya, ulasan saya tentang kitab hikam ini mungkin agak sedikit aneh, tidak lazim, tidak umum, karena saya mencoba menjelaskan kitab hikam ini dengan pendekatan yang berbeda. Teman-teman sekalian, saya sekarang itu punya misi yang insya Allah ini misi mulia lah, atau mulia atau enggak saya nggak tahu, tapi menurut saya sih mulia. Misi saya sekarang ini adalah saya kepengen menjadikan sufisme atau tasawuf itu bukan sesuatu yang hanya milik kalangan tertentu, sesuatu yang kelihatan angker. Terus terang, mitos-mitos mengenai kitab hikam yang seperti tadi itu membuat saya ketakutan. Ini nggak tahu, Anda ini kok, ini kan belum umur 40 tahun ini kan? Ini kan umurnya masih 17-an ini kan? Nah, Anda sudah ngaji kitab hikam atau membaca ulasan mengenai kitab hikam. Kalau dulu nggak boleh. Nah, tapi saya sekarang sudah punya pikiran lain. Menurut saya, tembok-tembok yang memisahkan antara tasawuf dengan publik yang seolah-olah angker itu, ya, mungkin dulunya tembok ini perlu dibikin. Tapi menurut saya tembok-tembok yang angker ini perlu pelan-pelan itu dihapuskan. Saya punya misi membawa, ini misi pribadi saya atau jihad personal saya kepingin menjadikan mistisisme, tasawuf, ilmu kerohanian Islam ini itu bisa diakses oleh anak-anak muda. Itu misi saya. Dan alhamdulillah saya merasa misi saya ini sebagian berhasil. Buktinya apa? Buktinya adalah orang yang mengikuti pengajian Ihya saya itu bukan orang-orang tua. Jadi yang ikut kitab Ihya sebagaimana kitab hikam itu kalau di pesantren juga sama, itu dikaji oleh santri yang sudah senior. Nah, sekarang kitab Ihya itu sekarang pengajiannya oleh saya itu diikuti sebagian besar oleh teman-teman muda. Saya memang menggunakan pendekatan yang agak sedikit kurang biasa di dalam menerangkan hikmah-hikmah tasawuf ini kepada publik luas dengan cara yang agak sedikit kurang lazim. Saya menggunakan pendekatan yaitu begini. Saya ingin kitab hikam ini yang semula dipagari dengan mitos-mitos yang angker ini, itu kemudian saya kepengen menjadikannya sebagai hikmah, mutiara-mutiara yang bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, termasuk anak-anak muda. Saya percaya bahwa mistisisme atau kerohanian, ilmu-ilmu kerohanian itu tidak saja ilmu yang seharusnya dipelajari oleh orang yang sudah tua. Menurut saya, orang yang masih muda sekalipun di dalam memahami agama sejak awal itu sebetulnya seharusnya sudah melibatkan dimensi sufistik. Tentu dengan kadar dan dosis yang sesuai dengan umur orang bersangkutan. Tapi anggapan bahwa tasawuf itu hanya untuk orang sepuh-sepuh saja yang umurnya seperti Kang Kuswaidi ya beliau masih muda juga, itu menurut saya kok agak kurang tepat. Saya kepingin ilmu tasawuf itu bisa diakses oleh kalangan milenial. Gaya kan? Jadi supaya tasawuf itu bisa diakses oleh kalangan milenial. Karena bagi saya ilmu tasawuf itu sebetulnya bukan ilmu yang rumit, tetapi ilmu yang sebetulnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu sangat-sangat positif akibatnya. Jadi itulah misi saya. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Salim, kenapa syarah kitab hikam apa yang saya pakai dalam menjelaskan kitab hikam ini? Saya di antara puluhan syarah kitab hikam yang pernah ditulis oleh para ulama, saya sengaja menggunakan syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Ajibah yang tadi sudah saya sebutkan, judulnya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Kenapa saya menggunakan kitab ini? Karena pertama alasan adalah Syekh Ibnu Ajibah ini adalah mursyid Thariqah Syadziliyah. Jadi
kitab Hikam ini ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Mesir yang hidup pada abad 13, 1200-an, kira-kira sekitar 2 abad setelah Al-Ghazali. Jadi Imam Ibnu Athaillah pengarang kitab ini tuh hidup 2 abad setelah Al-Ghazali. Dulunya orang ini anti tasawuf. Jadi Ibnu Athaillah itu dulu benci tasawuf. Dulunya agak sinis, ya agak sedikit kayak orang Wahabi gitu, agak gak suka dengan tasawuf. Lalu suatu ketika ketemu dengan Abul Abbas Al-Mursi, murid pertama dari pendiri tarekat Syadziliyah, yaitu Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika bertemu dengan Imam Abul Abbas Al-Mursi, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dari dulunya yang anti tasawuf, kemudian dia menjadi orang yang mencintai tasawuf. Bahkan dia menjadi orang yang secara fasih sekali menjelaskan tarekat Syadziliyah kepada orang-orang di luar tarekat ini. Karena beliau ini, kalau Anda membaca kitab Hikam ini luar biasa karena kemampuan Imam Ibnu Athaillah untuk memeras pengalaman spiritual yang padat sekali di dalam 1-2 kalimat yang ringkas tetapi isinya luar biasa dalam. Nah, Ibnu Athaillah itu nulis kitab banyak sekali, yang paling terkenal memang Hikam, yang lain adalah ada namanya Tajul Arus ya, yang bulan puasa kemarin itu dibaca oleh Gusmus sebagai ngaji pasangan. Itu kemarin nah, Gusmus itu bulan puasa yang lalu ngaji kitab Tajul Arus ini, Kang Gus. Mbah Maimun juga sama. Tajul Arus juga. Bulan yang sama. Nggak tahu mereka janjian tapi nggak tahu saya. Tapi Gusmus dan ini mertua kok dipanggil Gus gimana ya? Agak kurang sopan sebenarnya. Anak-anak sama anaknya. Nggak sopan sama anaknya. Jadi Kiai Mustafa Bisri ya, dan Kiai Maimun Zubair bulan puasa kemarin itu membaca kitab Tajul Arus, salah satu kitabnya Imam Ibnu Athaillah yang lain, tapi tidak seterkenal kitab Hikam ini. Nah, kitab Hikam ini kenapa terkenal? Karena kalau Anda baca kitab ini, itu Anda seperti masuk di dalam lautan pengalaman spiritual yang luar biasa menakjubkan. Saya bisa paham Kiai Amir Pekalongan selama seminggu tenggelam dalam kitab ini. Kalau Anda pernah membaca teks kitab ini dan memahami bahasa Arab klasik, itu Anda akan bisa paham kenapa ada kiai yang selama seminggu menikmati teks ini tanpa sadar apapun. Saya kira tidak ada puisi manapun atau karya sastra manapun di dunia yang membuat orang sampai lupa daratan selama seminggu. Nggak ada itu. Puisinya Tarji, puisinya Rendra, puisinya Sapardi Djoko Damono, Perahu Kertas, semua lewat itu. Nggak ada apa-apanya. Saya belum pernah mendengar ada karya sastra, mungkin bukan karya sastra ini karya mistik, karya spiritual yang membuat orang tenggelam selama seminggu. Bagi saya itu dahsyat sekali. Nah, cuma begini. Tadi saya katakan kenapa kitab Hikam ini begitu terkenal, karena tadi dia bisa mengatakan, mengartikulasikan, menjelaskan, menerangkan pengalaman spiritual yang kaya sekali itu di dalam 1-2 kalimat yang sederhana tapi luar biasa maknanya. Nanti saya akan tutup dengan menjelaskan 1-2, saya akan bacakan nanti supaya Anda malam ini merasakan mutiara Hikam. Nah, Imam Ibnu Ajibah, kembali kepada syarah tadi yang saya pilih. Kenapa Imam Ibnu Ajibah ini syarahnya saya pilih? Karena Ibnu Ajibah ini dia adalah mursyid Thariqah Syadziliyah. Imam Ibnu Athaillah pengarang Hikam juga mursyid Thariqah Syadziliyah ketiga. Imam Ibnu Ajibah dari Maroko itu juga mursyid Thariqah Syadziliyah. Tetapi selain dia mursyid Thariqah Syadziliyah, dia juga seorang penyair. Nah, saya itu kagum kalau ada seorang sufi sekaligus sastrawan. Dan bagi saya
kombinasi antara sufisme dengan sastra itu bagi saya kombinasi yang pas sekali. Itu seperti Kang Gus ini. Kiai Kuswaidi ini selain dia juga seorang sufi, juga sastrawan, dia penyair. Nah, beliau ini seperti Ibnu Ajibah sebenarnya. Bagi saya, sufi-sufi agung itu semua adalah para penyair. Penyair rohani, penyair pengalaman batin, penyair ketuhanan. Nah, Ibnu Ajibah itu adalah seperti itu. Dia penyair tapi juga seorang mursyid thariqah. Saya menganggap syarahnya Ibnu Ajibah itu salah satu syarah yang terbaik. Dan yang ketika saya membaca memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa. Nah, jadi itu kenapa saya memilih syarah ini. Syarah yang lain, ada syarah lain yang ditulis oleh salah satu mursyid thariqah Syadziliyah, yaitu syarahnya Imam Zarruq ya, dari Maroko juga, itu juga terkenal. Tapi menurut saya lebih suka syarah yang ditulis oleh Ibnu Ajibah ini, Iqadul Imam, karena selain dia seorang sufi, dia juga seorang penyair. Karena bagi saya kepenyairan dan kesufian itu adalah jalan yang berimpit ya. Bagi saya akan indah seandainya seorang penyair itu sekaligus sufi dan seorang sufi sekaligus penyair. Dan kombinasi antara dua itu bagi saya menarik. Nah, itu jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Hairus Salim. Nah, sekarang saya ingin membagi mutiara hikam contoh salah satu dua saja dengan Anda semua, dengan membacakan beberapa kutipan dari syarah hikam ya. Saya tahu Anda umurnya belum 40 tahun tapi nggak apa-apa. Insya Allah malam ini mitos tentang hikam yang angker itu insya Allah bisa kita angkat ya, berkat doanya Mas Kuswaidi malam ini. Oke. Kitab hikam ini dibuka dengan satu kata mutiara yang bunyinya adalah yang pertama ya. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Salah satu tanda manusia itu bergantung kepada amalnya, pekerjaannya, prestasinya, performance-nya adalah dia kehilangan harapan pada saat dia melakukan kesalahan. Min alamatil i'timadi 'alal a'mali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Ini kalimat hikam yang pendek tapi bisa kita maknai dengan berbagai cara. Saya mencoba, ini maknanya banyak ya, kalau Anda mau makna yang spiritual dalam sekali ala Ibnu Ajibah juga bisa. Tapi saya mencoba untuk memaknainya secara lebih populer. Dalam buku saya ini saya membagi syarah tanda kutip, saya nggak mengatakan buku saya ini syarah terlalu bagus kalau saya mengatakan ini buku syarah ya, karena ini belum sampai tingkatnya syarah. Ini ya ulasan, keterangan atau tafsiran saya kepada hikam. Saya bagi dua, ada keterangan yang sifatnya umum, ada keterangan yang khusus. Keterangan yang khusus itu biasanya saya ambil dari syarah hikam karangan Ibnu Ajibah. Nah, keterangan yang sifatnya umum itu saya mencoba untuk memberikan keterangan atas kitab hikam berdasarkan pengalaman saya sendiri dan tafsiran saya sendiri. Saya mencoba menafsirkan kata mutiara ini dengan sebagai berikut ya. Salah satu tanda orang itu terlalu percaya kepada kekuatan amalnya adalah ketika dia berbuat salah, dia mengalami kemerosotan harapan. Dia kehilangan harapan. Apa maknanya ini? Kalau kita melakukan kesalahan, entah itu kesalahan yang sifatnya duniawi biasa atau kesalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah ukhrawi, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat misalnya. Kalau
nurani kita sebagai manusia itu masih bekerja normal, biasanya kalau orang berbuat salah, apa yang terjadi? Kita menyesal. Setiap orang yang berbuat salah itu secara alamiah muncul semacam perasaan menyesal dalam dirinya. Dan ketika dia menyesal, kadang-kadang dia mengalami situasi kejiwaan yang turun, down. Orang yang sedang berbuat kebajikan biasanya itu moralnya naik. Orang yang merasa dirinya berbuat ketaatan secara konsisten, saleh terus-menerus, ya, setiap hari sholat, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunat, tahajud, qiyamul lail, duha, semua lengkap lah. Apa yang terjadi ketika orang itu melakukan amal-amal baik ini? Moralnya naik, spiritnya naik. Dia merasa I feel good about myself. Saya merasa diriku adalah orang baik. Tetapi sebaliknya, pada saat orang itu melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Dia turun moralnya. I feel bad about myself. Saya merasa, saya kok seperti ini. Sama seperti anak sekolah itu. Begitu nilainya naik, rankingnya naik, dia bangga. Begitu rankingnya turun, dia sedih. Kata Ibnu Athaillah dalam aforisme tadi itu, reaksi seperti itu adalah reaksi yang manusiawi. Tetapi reaksi seperti itu adalah bukan reaksinya orang yang sudah mencapai makom arifin. Jadi ada dua makom menurut Najibah ini ya. Ada makom salikin, ada makom arifin. Makom salikin artinya adalah orang yang makomnya baru tingkat pertama. Dia baru menjalani perjalanan pertama dalam perjalanan spiritual. Orang yang seperti ini biasanya bangga, gembira, spiritnya naik, moralnya langsung naik kalau dia berbuat baik. Kadang-kadang moralnya naiknya kelebihan sehingga dia merasa ujub, ya kan? Itulah sifat orang yang salikin, orang yang baru pertama kali menaiki tangga spiritual. Begitu dia jatuh melakukan dosa, kesalahan, seperti anak sekolah, ranking sekolahnya turun, apa yang terjadi? Nah, kata Ibnu Athaillah, sikap seperti itu adalah menunjukkan bahwa kamu min alamatil i'timadi alal a'mal. Kamu kalau seperti itu adalah artinya kamu menganggap bahwa amalmu itu seolah-olah segala-galanya. Begitu kamu amalnya baik, bangga. Begitu amalnya turun, sedih. Orang yang sudah sampai kepada taraf yang lebih tinggi dari tingkat arifin, dia akan punya cara pandang yang berbeda. Jadi ini perspektif ya, ini perspektif. Orang yang sudah naik ke tingkat yang lebih di atas tingkat salikin, dia akan berkata lain. Amal yang naik drastis levelnya atau turun ke bawah itu tidak mengubah apapun kondisi spiritual dia. Karena dia percaya bahwa semua itu adalah sumbernya, asal usulnya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti bahwa dengan mengatakan begitu berbuat jelek atau berbuat maksiat tidak apa-apa, tetapi orang yang sudah sampai kepada taraf spiritualitas atau kerohanian yang di atas makom salikin tadi itu, ya, kira-kira ya makom postgraduate atau S2, S3 lah ya. Makom salikin itu S1. Makom arifin itu ya S2 atau S3. Ya, S2 itu antara manzilatun bainal manzilatain. Ya, salikin ya enggak, arifin ya enggak jelas. Makanya 2 tahun selesai. Kalau dokter kan 4 tahun minimal. Nah, makom kalau orang sudah sampai kepada makom arifin, perubahan di dalam
tindakan kita, prestasi kita itu nggak mempengaruhi kejiwaan kita. Nah, ini adalah keterangan yang sifatnya spiritual ya. Tapi sebetulnya setiap hikmah atau kata-kata mutiara dalam kitab hikam itu bisa kita transfer ke dalam kehidupan yang di luar konteks kesufian sebetulnya. Bagaimana menerjemahkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Itu tugas saya. Saya kepengennya hikam ini bisa dibuat connect, bisa nyambung dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana membuat hikmah atau iya ini yang pertama ini sesuai atau nyambung atau bisa kontekstual dengan keadaan kita sekarang. Orang, kalau kita mau terjemahkan secara kontekstual ya, kata mutiara tadi, saya mencoba menerangkannya begini. Meskipun saya sudah lupa apa yang saya tulis dalam buku ini karena sudah 5 tahun yang lalu lebih bahkan ya. Saya juga belum baca lagi. Makanya saya bilang tadi, setiap saya membaca kitab hikam ada satu pengertian baru yang muncul dalam diri saya. Nah, saya mencoba mengatakannya begini. Orang yang bisa membuat situasi kejiwaannya itu stabil, tidak mudah pesimis karena prestasinya merosot karena satu dan lain hal, atau gembira berlebihan karena prestasinya naik pada suatu saat karena satu dan lain hal. Orang yang seperti itu, yang stabil situasi kejiwaannya, itulah orang yang mencapai taraf kerohanian yang lebih baik daripada orang yang situasi kejiwaannya terombang-ambing antara naik turun karena naik turunnya prestasi. Apa misi seorang yang menjalani kehidupan rohani ya? Anda kalau pernah belajar filsafat stoicisme, ya, filsafat stoa dalam tradisi Yunani, ini persis dengan ini. Kalau Anda pernah belajar filsafat stoa dalam filsafat Yunani, stoa ini salah satu stoicisme salah satu mazhab penting di dalam filsafat etika di Yunani. Ini sebagai penutup saja supaya nggak berkepanjangan. Ideal atau model manusia yang dibayangkan oleh filsafat etika di dalam stoicisme itu begini. Seperti orang yang tegak berdiri di tengah padang pasir pada saat terjadi badai yang luar biasa. Ada badai yang menerjang di suatu padang pasir, ada orang yang berdiri di sana. Orang yang sudah mencapai taraf arifin, kalau kata Mother Stoa ini, adalah orang yang bisa tegak di tengah badai, dia tidak terpengaruh oleh situasi sekitarnya. Kalau kamu sudah bisa hidup dengan perspektif seperti itu, tidak mudah gembira berlebihan, euforia karena prestasi kamu naik, atau turun jatuh ke tingkat yang serendah-rendahnya sehingga terjerembab dalam pesimisme yang destruktif karena kamu turun prestasi kamu. Kalau kamu bisa stabil di tengah-tengah seperti batu yang ada di tengah padang pasir, tidak tergerak sedikit pun oleh badai yang sedang bergejolak di sekitarnya, manusia seperti itulah sebetulnya manusia yang ideal. Nah, mengatakan begini mudah sekali, mengamalkannya itu yang susah. Problem tasawuf selalu itu, enak diceritakan, susah dia laksanakan. Saya menceritakan begini fasih sekali, tapi belum tentu saya bisa melaksanakan itu. Bagaimana kita menjadi manusia yang stabil? Jadi tadi itu, hikmah atau yang tadi itu, min alamatil i'timadi alal a'mali nuksonur raja'i inda wujudiz zalali. Itu artinya adalah, poinnya yang mau dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah menurut tafsiran saya adalah, kamu sebagai orang yang ingin mengalami kehidupan rohani yang stabil, kamu jangan terlalu mudah mengalami rojak yang berlebihan, yaitu optimisme yang kelewatan. Karena rojak yang berkelebihan itu juga berbahaya. Optimisme yang berlebihan itu berbahaya, tetapi pesimisme yang terlalu berlebihan juga berbahaya.
Artinya apa? Tengah-tengah. Jadi ini sesuai dengan Islam moderat yang sekarang sedang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia sekarang ini. Jadi Islam moderat itu salah satu maknanya banyak, ya. Imam Ghazali punya keterangan sendiri, Ibnu Athaillah ini juga punya keterangan sendiri. Jadi Islam moderat artinya adalah kemampuan kamu menjaga kondisi spiritual, tidak mudah melambung tinggi sampai ke langit optimisme yang terlalu berlebihan, juga tidak membiarkan diri kita terjatuh sampai ke dasar yang sedalam-dalamnya, ke lembah pesimisme, sehingga kita mengalami situasi mental yang tidak sehat. Kehidupan kerohanian yang sehat adalah di tengah-tengah. Itu cara saya menafsirkan kitab hikam ini. Bagaimana melaksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya bisa. Makanya saya katakan kitab hikam ini sebetulnya bisa menjadi panduan praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saat gembira jangan membiarkan diri kita gembira berlebihan, tapi juga tidak membiarkan diri kita pada saat kita mengalami kegagalan itu jatuh sejatuh-jatuh. Nah, saya ingin menutup dengan mengatakan begini. Manusia modern sekarang ini problemnya adalah salah satu problem masyarakat modern di dalam era modernitas sekarang ini adalah orang mudah terombang-ambing di antara perasaan yang ekstrim. Pada saat dia menulis status yang melaip banyak sekali, gembiranya luar biasa. Begitu nggak ada yang melaip, dia seperti melihat dunia ini kiamat. Iya kan? Orang yang hidup di era digital sekarang ini mudah terlambung, mudah mengalami euforia hanya karena dipuji-puji oleh orang melalui komentar orang lain. Begitu dikritik sedikit, jatuh moralnya sampai sejatuh-jatuhnya. Banyak gejala anak-anak muda yang bunuh diri karena bully. Betul nggak? Iya kan? Banyak kita membaca berita tentang orang yang mengalami fatalisme dalam kehidupannya karena dia dibully oleh teman-teman. Nah, sebetulnya kalau kita mau meneliti secara mendalam masyarakat digital sekarang ini, masyarakat digital adalah masyarakat yang moody sekali. Apa itu moody? Perasaannya itu mudah terombang-ambing seperti orang yang mengalami penyakit kejiwaan yang namanya penyakit bipolaritas. 1 menit, 1 jam ini gembira sekali, jam berikutnya sedihnya luar biasa. Itulah manusia digital sekarang ini. Dia mengalami keterombang-ambingan perasaan kejiwaan yang ekstrim sekali. Kadang gembiranya luar biasa. Kalau Mas Salim ini kan pendukung Chelsea ya. Nah, kalau Chelsea menang itu pagi-pagi itu statusnya udah gak karu-karuan itu. Begitu kalah itu ya Allah kayak aduh saya tuh kadang-kadang ini ya. Begitu Chelsea kalah, waduh statusnya seperti hari kiamat besok datang gitu. Nah itulah cermin manusia digital sekarang ini. Manusia yang mudah terombang-ambing di antara euforia berlebihan atau kesedihan yang fatalistik. Itu adalah bukan situasi kerohanian yang diidealkan dalam kehidupan kerohanian yang dibayangkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini penjelasan yang sangat lengkap. Saya tuh kalau disebut begitu tadi sebenarnya gagal ya saya. Saya mengamalkan al-hikam ini dalam soal sebagai fan sepak bola itu. Kalau menang saya tuh senang, kalau kalah saya juga senang lihat teman yang menang itu senang. Karena jadi level saya tuh ini, cuman rupanya salah dilihat ya. Oke, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan komentar Kiai Kuswaidi, kita dengarkan dulu ya satu lagu ya, biar kita juga mengalami betul gitu ya. Malam ini tidak sekedar apa, tapi juga rohani kita disiram dengan musik juga. Oke, silakan Mas.
teman-teman sekalian, terima kasih kepada kelompok Al-Mizan. Ini kelompok dari UIN ya. Kalau mereka lengkap itu bisa 25 orang, tapi kalau permintaannya minimalis ini bisa 3 orang, 4 orang begini kalau minimalis ya. Dan juga terima kasih kepada Mas Nurholis. Mas Nurholis tadi penari darwisnya, dan Mbak Dati ya yang lagu pertama tadi. Mas Nurholis itu kelas 2 SMP, sedangkan Mbak Dati itu baru kelas 5 SD ya. Dari pesantren Al-Rumi. Oke, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mendengarkan dari Kiai Kuswaidi. Nah, kira-kira begini. Tadi ada pertama saya kira ini ditulis ya. Al-Hikam ini ditulis Kiai Ulil, meskipun beliau mengatakan bahwa ini bukan syarah, ini hanya sekedar komentar ya. Komentar tuh bahasa Arabnya ya syarah. Ini bukan syarah tapi komentar. Kalau di bahasa Arab kan jadi bingung ya. Oke, tapi saya kira ini bukan hal baru ya. Konon katanya 1 abad yang lalu pun, kata seorang teman, sebenarnya Kiai Saleh Dalan pun pernah menulis tentang syarah hikam ini, gitu ya. Jadi kira-kira apa yang menarik dari hal itu? Yang kedua ada statement yang menarik. Kiai Ulil ingin memperkenalkan tasawuf ke dunia anak muda. Ini menarik ya. Kira-kira tantangannya seperti apa? Dan terakhir, karena Kiai Kuswaidi ini mendalami Rumi, mungkin sedikit-sedikit bisa disinggung juga bagaimana pertautannya kira-kira dengan Rumi. Di luar itu silakan mau menambahkan, tapi kira-kira 3 hal itu untuk menyambung yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin hadirat rahmatullah alaikum ajmain. Pertama, saya sangat bergembira dengan terbitnya buku Menjadi Manusia Rohani ini ya. Ini saya kira fenomena kekinian yang patut kita apresiasi. Karena ini merupakan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menyingkirkan tentang kesan angker mengenai tasawuf. Jadi kalau sudah baca buku ini hilang angkernya, tinggal angker ber. Jadi karena ini segmennya ini untuk semua kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda dan mahasiswa. Saya kira bisa dengan mudah mencerna buku ini. Jadi sangat bergembira sekali. Terus saya lebih bergembira lagi tentang fenomena Gus Ulil ini ya. Apa yang beliau lakukan saya tidak bisa melakukannya, yaitu memiliki jangkauan yang luas dengan adanya live streaming pengajian kitab Ihya. Ini sesungguhnya merupakan rahmat bagi umat Islam di Indonesia. Sehingga melalui pintu ini orang bisa sedikit demi sedikit memasuki cakrawala spiritual, cakrawala keilahian. Ini berarti begini ya. Kalau dikesankan, diimijkan bahwa di dunia pesantren atau kaum nahdien pada umumnya, bahwa kitab ini mesti dibaca, boleh dibaca oleh orang yang umurnya 40 ke atas. Nah, sangat menarik apa yang dilakukan oleh Gus Ulil ini, yaitu memaksa anak-anak muda tua sebelum waktunya. Jadi ini pemaksaan yang positif saya kira ya. Jadi angkernya hilang, tinggal nuansa keilahiannya yang penuh dengan kelembutan dan keagungan Tuhan. Jadi, nah ini bagi saya merupakan jembatan yang sangat bagus. Pertama kita tahu ya, bahwa pengarang kitab ini yaitu Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari, beliau itu nggak tanggung-tanggung. Beliau salah satu dari wali abdal. Salah satu ciri dari wali abdal itu adalah sanggup melakukan tajassud. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi tajassud,
yaitu di mana angan-angannya sampai, dia bisa mewujudkan jasad di situ. Jadi namanya tajasud. Nah, di dalam Fususul Hikam disebutkan bahwa tajasud itu tidak memerlukan waktu. Kalau perpindahan dari sini ke sana butuh waktu. Tapi kalau tajasud, persis bersamaan dengan hilangnya sesuatu di satu tempat, dan bersamaan itu pula munculnya sesuatu itu di tempat yang lain. Karena itu kalau wali abdal itu orangnya dulu di sini, dia sudah berada di mana-mana. Jadi jangan dikira saya tetap di sini ya. Contohnya begini, suatu saat di musim haji, orang-orang Mesir naik haji. Sementara Syekh Tajuddin ini tidak berangkat naik haji. Beliau bilang, saya tidak naik haji tahun ini. Tapi orang-orang Mesir ketemu Syekh Tajuddin di setiap tempat di Mekah. Ketemu. Orang-orang pada heran, orang-orang Mesir itu. Ketika mereka pulang ke tanah airnya, ke Mesir, mereka bilang kemudian, Syekh, katanya jenengan tidak naik haji. Kok saya ketemu di mana-mana? Saya tawaf ketemu. Saya di Mina ketemu, di Arafah ketemu. Beliau memberikan jawaban, respon yang sangat bagus dan berkelkar. Begitulah orang besar adanya. Nah, Gus Ulil ini nggak tanggung-tanggung menciptakan jembatan dari orang yang sesakti atau ilah itu. Jembatan itu kemudian dihamparkan di hadapan generasi milenial. Nih, karena itu kita doakan bersama-sama buku ini bisa berlayar, menembus waktu demi waktu, abad demi abad. Kalau buku ini memiliki keberuntungan, maka Gus Ulil saya kira bisa bilang sebagaimana Syekh Fardhuddin Attar bilang. Attar tuh bilang begini di akhir kitabnya Mantiqut Thair. Bintang gemintang boleh saja runtuh, hancur, langit dan bumi berantakan, tapi karyaku ini akan tetap utuh selamanya. Ini karena itu ikhtiarnya sudah sungguh-sungguh, tinggal kita doakan berlayar menembus tembok-tembok waktu ke masa depan, dibaca oleh generasi demi generasi. Dan itu sesungguhnya yang sangat kita perlukan. Jadi senantiasa ada suluk, ada cahaya di dalam kehidupan umat Islam. Nah, ini penting. Begini cara memasukinya saya kira ya. Keterangan-keterangan ini dibagi dua ya, pengertian umum dan khusus. Ini salah satu langkah yang cermat bagi saya. Contoh-contohnya tidak hanya berkaitan dengan perkara tasawuf, tapi kehidupan secara keseharian. Nah, ketika ini sudah bisa dipahami, tinggal melompat pada pengertian yang khusus, di mana berbagai macam varian dari nuansa sufisme itu dihamparkan. Nah, kalau ini sudah bisa dikuasai, tinggal satu hal lagi, yaitu merasakan apa yang dituliskan. Ketika rasa itu sudah masuk dalam dada, maka jadilah sufi beneran, bukan sufi-sufian. Sebab ukurannya itu apa? Rasa. Jadi ternyata antara tasawuf falsafi dan amali itu, yang memisahkan itu, hijabnya itu hanya setipis kulit ari sebenarnya. Sangat tipis. Rasakan untayan-untayan di sini, maka akan muncul gerai-gerai kerohanian yang menggembirakan. Di saat itu berarti tembok yang tipis itu sudah bisa dijebol. Di sini kita bisa paham ya. Ibnu Arabi itu bilang begini dalam kitab tafsirnya. Ketika orang-orang yang kafir itu merasakan bahwa kafir mereka adalah kehendak Allah, saat itulah mereka beriman. Enak ya? Jadi ketika konsep-konsep di sini kemudian diam-diam kita rasakan, diam-diam kemudian menjadikan hati kita bergetar, di saat itulah tidak lagi falsafi, sudah memasuki amali dan suluki. Dan itu bisa ditempuh oleh anak-anak muda, tidak harus dengan cara berpikir sekian banyak, sekian ribu seperti dalam tarekat, tidak. Bisa ditempuh dengan cara suluk kopi dan rokok. Sambil ngopi, ngerokok, direnungin. Oh iya ya, Allah. Jadi, sebab kalau anak-anak muda, anak-anak generasi milenial sekarang itu ditawarkan tarekat yang jelimet itu, baca ini sekian ribu, ini sekian, nggak cocok, nggak potongan kalian. Biar kami saja yang menentukan.
Nah, ini cocoknya memang di kafe, di basa-basi ini gitu. Jadi cocok sambil baca ini, sambil ngerokok, renungi sedikit demi sedikit. Nah, baru masuk. Jadi saya kira perlu dipikirkan oleh para mursyid toreko untuk memberikan wawasan tentang toreko yang kekinian, saya kira ya. Jadi khusus untuk anak muda, torekonya bukan yang zikiran sebanyak-banyaknya habis sholat itu. Jangankan zikir habis sholat, sholatnya saja tidak. Jadi diawali torekonya dulu boleh. Soalnya kan sholatnya masih jarang-jarang, toreko dulu boleh. Tidak masalah. Allah Ta'ala itu mesti kita datangi dari berbagai macam pintu. Dari pintu kepatuhan boleh, dari pintu kemaksiatan asalkan ditanggung sendiri dosanya boleh. Boleh dari mana saja. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan hanya masuk dari satu pintu. Allah itu bisa dimasuki dari berbagai pintu, dan pintu kepada Allah itu sebanyak makhluknya. Nah, ini yang paling masuk akal untuk membawa anak muda ke dalam dunia keilahiyah. Maka karena itu, pertama-tama jangan dipandang toreko itu sebagai sesuatu yang ruwet. Tasawuf itu sesuatu yang jelimet, jangan. Buktinya buku ini nggak jelimet kok, nggak jelimet. Jadi bayangkan saja sebagai sebuah kenikmatan yang kalau kita beruntung kita mendapatkannya, begitu saja. Nah, dari sini kita kemudian akan paham bahwa ternyata apa yang dibayangkan sulit itu bisa kita singkirkan. Pastikan bahwa memasuki jalan keilahian itu adalah kenikmatan yang tak terkira-kira. Jadi karena itu pertama-tama saya kira tidak membaca matanya kitab hikam ini, apalagi membaca kitab gundulnya, ya. Saya kira itu larangan bagi anak-anak muda ya. Kecuali anak-anak pondok yang memang tekun. Larangan. Sebab apa? Pasti dijamin makin pusing. Misalnya begini contohnya. Min wujudi qahri ta'ala an hajabaka bima laysa bimawjudin ma'ahu. Puyeng ini. Termasuk bentuk kemahaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menghijab dirinya dengan sesuatu yang tidak ada. Masa bisa sesuatu yang tidak ada dijadikan hijab? Sesuatu yang tidak ada kok bisa menutupi? Ya, jadi karena itu tidak bisa masuk kepada teks aslinya. Teks aslinya itu membutuhkan penyambung lidah, pemberi keterangan. Dan yang paling gamblang itu adalah buku seperti ini. Saya belum menemukan dalam versi bahasa Indonesia yang menjelaskan kitab hikam yang segamblang ini. Walaupun begitu, ini tidak lantas hanya untuk anak muda saja. Orang-orang tua, orang-orang yang sudah membaca berbagai versi syarahnya juga bisa memasuki perspektif yang berbeda dari buku ini. Nah, ini menunjukkan adanya buku yang serius ya. Buku yang serius, tapi disodorkan dalam bentuk hidangan yang bersahaja dan bisa dijangkau. Nah, perbedaannya ya, ini dengan Maulana Rumi kan sama-sama menarik, Ini merupakan kutub ma'rifat. Ini merupakan jalur di mana kita memasuki kerohanian itu melalui pemahaman yang seksama, yang komprehensif. Sementara Rumi itu tidak terutama menuntut pemahaman. Nikmatilah ini puisi-puisiku bagaikan roti Mesir. Nikmatilah selagi masih hangat dan belum digebuk oleh dingin dan debu. Jadi, kalau ini membutuhkan kita untuk bisa memasuki itu dengan merenung sedikit, memikirkan, memahami. Tapi kalau Maulana Rumi itu, karena itu puisi itu tidak wajib dipahami, dinikmati bisa. Contohnya ya, saya baca puisi belum tentu paham, tapi bisa dinikmati. Sama dengan lagu-lagu barat misalnya, yang kita tidak paham bahasa Inggris, enak, tapi artinya apa ya? Terserah. Apa? Kita bisa menciptakan imajinasi sendiri. Ya. Dari adanya keindahan, Rumi menuntun ke pemahaman. Ini sebaliknya, dari pemahaman Syekh Tajuddin menuntun kepada keindahan. Sebaliknya, ini hanya akan terasa indah sebagai aforisme bagi orang-orang yang mengalami. Seperti yang dicontohkan tadi, Kiai Amir sampai mabuk seminggu. Itu karena mengalami keindahannya setelah menembus kulitnya yang jelimet ini. Rumi memiliki cara untuk memukau para pembacanya.
dibikin mereka mabuk dengan puisi-puisinya, kemudian ditarik kepada pemahaman. Mabuklah dulu, persoalan paham nanti saja. Kalau ini pahamlah dulu, nanti tahu apa artinya mabuk. Karena dia jangan lupa ya, nanti Gus Ulil ini diminta baca puisi ya. Mantra-mantranya. Oke. Saya kira tidak perlu berlama-lama ini ya, karena lebih penting kita juga berdialog ya. Saya kira ini saja. Ada yang kurang nggak ya? Cukup, oke. Kalau aku jadi anak muda udah pulang dari tadi deh. Tapi nggak tahu ya kenapa mereka pada nggak pulang ya. Mungkin mereka serius ya, ingin belajar ya. Atau pura-pura serius ya. Sebenarnya kopi sama tehnya gratis nggak di sini? Nggak. Nggak, aku mau mencurigai motif kalian aja sebenarnya. Enggak ya? Oh, berarti serius berarti ya. Oke, teman-teman sekalian, masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang ingin berkomentar atau bertanya atau menggugat gitu ya. Silahkan, mungkin 2-3 orang. Halo. Ada yang mau bertanya atau ini? Ya, itu ada di belakang sana itu satu. Maju ke depan mas. Ya, di sana itu bisa. Silahkan sebut namanya ya mas ya. Dari tarekat mana? Ya. Terima kasih, saya Judi Dikap ya, dari Sumeneb. Sebenarnya saya tadi bertanya-tanya tentang rempah yang diolah oleh Kiai Amir. Bisa jadi rempah yang diolah oleh Kiai Amir itu lebih enak, sehingga ketika kita membaca kitab Al-Hikam dia bisa sampai lupa atas segalanya. Tetapi bisa jadi rempah yang saya olah itu tidak begitu enak, sehingga ketika saya membaca hikam itu bisa tertawa atau menyepelekan Al-Hikam itu sendiri. Yang saya jadi bertanya-tanya tadi itu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kiai Amir sehingga ketika membaca Al-Hikam itu dia menemukan sari-hati yang membuat hidupnya semakin nikmat begitu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih masnya dari tarekat Sumeneb. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan mas, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya Akrom dari Pekalongan. Kebetulan kalau di Pekalongan itu salah satu pendiri pondok pesantren tertua itu adalah Pak Kiai Amir. Kalau di sana beliau dikenalnya namanya Yai Mir. Itu daerah Simbang gitu. Nah, pertanyaan saya tertarik ketika Gus Ulil menjelaskan pengajian hikam yang dahulu hanya diikuti oleh masyarakat kalangan 40 tahunan ke atas. Namun ketika sekarang dalam kajiannya banyak diikuti oleh anak-anak muda dan juga beberapa torekoh-torekoh yang biasanya hanya diikuti oleh kalangan tua. Sekarang banyak anak-anak muda yang masuk ke dunia torekoh. Menurut pengamatan Gus Ulil, terjadi fenomena apa ini? Misal apakah agama itu hanya menjadi buah tren gitu, hanya menjadi sebuah tren di kalangan anak muda sehingga mereka mempelajari sufi hanya sekedar belajar dan mereka menjadi sufi hanya ketika mengaji, ketika di luar sufinya sudah hilang lagi. Fenomena apa yang Gus Ulil tangkap dari pergeseran paradigma ini? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu orang lagi silahkan. Satu orang lagi, perempuan kalau bisa. Tapi ini ternyata banyak laki-laki memang ya. Ya silakan mas. Ini satu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky, asli dari Cirebon. Sebelumnya ini namanya diskusi kita kali ini sangat menarik sekali ya.
kita pada malam hari ini membicarakan tentang kitab yang fenomenal di kalangan santri gitu kan. Dan memang menurut Gus Ulil juga saya setuju bahwa ada sisi mitos balik kitab ini gitu. Jadi alhamdulillah saya juga sebelumnya pernah ikut kitab Syarah Hikam juga gitu kan. Dan ini sedikit penambahan saja. Ini menurut kayak saya juga gitu kan. Ini takdir gitu kan. Menurut beliau itu katanya kalau misalkan kita berhasil memahami atau kita selesai ngaji kitab hikam ini dan kita berhasil mengamalkannya, itu ada cerita bisa jadi gitu kan. Dan menurut salah satu penuturan kayak saya gitu kan. Terus kemudian saya banyak tertarik di syarahnya itu kan kayak semacam itu ada pembagian antara al-kadhibus sotik, al-kadhibul yang tidak sotik gitu. Iya betul banget. Sebaliknya itu antara yang bohong yang secara benar gitu kan, bohong yang pura-pura gitu kan, itu di syarahnya kan ada. Jadi ya saya tahu itu jadi semacam kalau misalkan bohong yang pura-pura itu tidak disertai ketaatan kepada Allah, makanya di syarahnya itu kan dijelaskan kamin ainin jariatin wakal bin was gitu kan. Seberapa pun kita itu kan menangis mengalir gitu kan, air matanya mengalir kemana-mana, tapi sementara hati kita tetap keras gitu kan, sehingga tetap saja itu namanya ya bohong yang memang tidak sodik gitu seperti itu. Jadi terus kemudian saya ingin bertanya gini, jadi sufi atau tasawuf itu kan sampai sekarang ya semacam satu hal yang spiritual yang hanya dipahami sebagai Allah gitu kan. Jadi saya ingin bertanya bagaimana pandangan Gus Ulil ini sufi ataupun tokoh-tokoh sufi kontemporer ini dia merevolusi masyarakat gitu loh. Jadi tidak hanya berbicara mengajar hal yang defensif gitu, tapi mereka ofensif. Misalkan mereka itu berbicara masalah kenegaraan ataupun berbicara mengenai pergerakan gitu loh. Jadi mungkin kayaknya